Musuh besar pondok itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh, enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya, jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu al-ma' wa turab. Abu Hanifah nambahi wan-nar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim, untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci, karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh saya posisinya kalah, karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka, terus bilang tub tu an ukuki walidayya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi, terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah, kalau hanya sekedar melihat mbak-mbak mungkin ya curut atau tikus lah, kira-kira gitu. Nak dulu dulu ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nak dulu suwi ya tikus werok itu atau apa lah, pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup, tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik, mbah saya yang itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Sofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur ke Jorabi Arabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu
cucu Mbah Bedi, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Bedi. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu, yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbak Umar yang mbahnya Mbak Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbak Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadun kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit loh. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada seperti itu. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ikhya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagongan itu min ahlil bitolah wa takasur. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah. Bahwa dalam jagongan ketemu teman ya asik, gejol-gejolkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu? Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi, kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qalaid Al-Luluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau qolal ustukhri. Sehingga mau qolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu. Sehingga rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong sarang Mbah Harun mbok Kirun yo ora roh, wong dhisik yo wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun kalau bicara mbahku orang sing jenenge Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab, kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu tuh ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama-nama ajam monggo lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftuh tadi, memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim, ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau Sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan, yaitu Mbah Zaini pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu nggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepulahnya sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum. Itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Jadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak.
Saya juga punya tulisan tangannya Mbah Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama, surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab. Nah ini harus kita dengar dari abna, dari bahwa Mbah Maksum kemarin yang diceritakan Gus Zafur di Khol Mbah Maksum, kowe kudu belo NU, kudu tetap NU, tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Maftuh menguatkan sanad itu dari Pak Atabik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah wal jamaah karena sama-sama tidak sabus sahabat, sama-sama ikromus sahabat dan sama-sama bermadhab. Nah soal akhirnya ada beberapa yang serapati seneng ngaji, ini yang agak ribet. Tapi kamu tidak usah ngeritik Muhammadiyah agak seneng ngaji, kayaknya juga sama, kita nggak seneng ngaji juga banyak itu. Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak sama. Ya jadi ternyata di sini, terus ini yang terakhir supaya nggak lama-lama, Bali juga punya sisi keras sekali. Jadi dalam hal-hal yang khas ini di halaman 87 itu keras sekali. Beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum. Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah SAW. Beliau mengkritik, dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Itu cek mentalani. Makanya saya itu enggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal, itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri yang cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini, ya cung yo ke diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran ngger kowe tobat dadi wong apik ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, kowe tetep santriku dunya akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben jenenge kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kowe tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati, karena Nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya Nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya Nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anaknya yang ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah Nabi ku umate sing dosa iku umate, Nabi sing nyuwun sewu, cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena Nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan Nabi dengan umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya Nabi berdasar dawuh Nabi? Itu kan sama, saya benci santri Anwar berdasar dawuh Mbah Mun, padahal orang tahu semua begitu sayangnya Mbah Mun terhadap santrinya. Sama juga kamu benci santrinya Bali Maksum berdasar dawuh Bali, padahal beliau sangat mencintai santrinya. Nah kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanad, punya guru, punya keluarga yang sama. Jadi mbah-mbah saya itu orang Tuban, dekat sama posisi Ibrahim Asmorokonti tadi yang diceritakan. Jadi di kampung saya, kampungnya bapak saya itu ada makomnya Siti Syariah, itu mbak kandungnya Sunan Bonang. Dan bapak dulu sering ngajarin ziarah saya ke Mbak Asy'ari. Mbak Asy'ari itu bin Jumadil Kubro, berarti Mbak Asy'ari itu saudaranya Mbak Ibrahim Asmorokonti, gurunya Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ke Tuban tuh karena disuruh ngaji sama Mbak Asy'ari, Mudin Asy'ari itu yang di Bejagung. Jadi ini semua sanatnya itu jelas, aturannya jelas. Kan Sunan Bonang bin Ampel bin Ibrahim Asmorokonti bin Jumadil Kubro lah, yang Mbak Asy'ari ini adiknya Ibrahim Asmorokonti, makomnya di Bejagung di Tuban.
Dulu Sunan Bonang sebelum ngaji kemana-mana ngaji di Bejagung itu di Mbak Asari itu. Terus kemudian Sunan Bonang hidup di Lasem, di Pasujudan di Lasem. Makanya Lasem banyak orang alim karena ya dulu Sunan Bonang itu di antara aktivitasnya itu di Pasujudan di Lasem itu. Wafatnya kila di Bonang, kemudian mau dibawa orang Madura ke Madura, terus diambil Mbak Asari, pernah mbahnya karena Muammar Mbak Asari, terus dimakamkan di Bonang. Jadi cara berpikir Mbah Ali ini menginspirasi saya. Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawuh Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi. Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Itu kata beliau, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabiyyi wa baina ummati. Orang-orang yang tidak mentasra' ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan. Dan begitu kias berikutnya, orang-orang yang sidik-sidik muni ini kafir, ini sudah enggak benar, inilah yurja khairuhu. Itu orang-orang yang memisahkan. Dan lucunya berdasar dawuh Nabi. Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan Kubro, ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum. Ketika Nabi ngintikan laisa minna man ghasyana, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub bada'a bid'awal jahiliyah. Laisa minna min tilkal khoslah. Semua ulama mentafsir laisa minna fi tilkal khoslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam kan tidak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna fi tilkal khoslah, bukan laisa minna fayakunu huwa kafirun. Tidak ada satu ulama yang mengatakan laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa ya sak dunya kafir kabeh. Siapa enggak pernah menipu? Sekedar pernah. Siapa enggak sering menipu bahkan? Hobi kadang ya rezekinya dari nipu. Lah itu kalau betul maknanya laisa minna terus kafir, semua orang di dunia kafir. Karena siapa sih yang selain Nabi yang enggak, selain Nabi kan enggak mungkin apa? Maksum. Belum lagi menurut teori usul fikih ada nipu yang wajib. Ya kan, misalnya kita orang baik ketemu orang dolim yang memburu perempuan mau diperkosa terus bersembunyi, yang kita tahu, kita wajib nipu apa wajib jujur? Ketika orang dolim tanya, perempuan tadi kemana? Wajib nipu apa wajib jujur? Wajib nipu, karena kalau kita jujur berarti memberi peluang orang dolim menemukan buruannya. Jadi betapa alimnya. Dan ketika kitab Mizan Sa'roni dipakai Bali, dipakai Mbah Mun, saya pernah ngaji Mbah Mun, terus kita tahu maknanya laisa minna fi tilkal khoslah. Sehingga kita tidak mengatakan laisa minna dengan terjemahan letterlek tidak termasuk umatku. Kita tidak akan menambahi fakta frek fayakunu kafiran, tidak akan selamanya. Karena maknanya laisa minna fi tilkal khoslah. Kenapa kita selalu begitu? Karena enggak mungkin kita memisahkan umatnya Nabi dengan Kanjeng Nabi berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah berstatus bil mu'minina raufur rahim. Ya, terus ini mohon maaf sekali ini yang saya bisa, tapi saya mohon kajian kitab Ahli Sunnah saat tadi sudah matur Gus Afif, Gus Picon supaya kitab ini ditakriri lah, supaya apa ya, lebih apa ya, dan yang nargi harus santrinya, jangan bebankan saya. Ini santri yang pernah mulai sama-sama. Biasanya kalau orang NU pesantren terus ono usul jenengan mawon. Senenge lempar-lemparan, itu kata bapak saya, tawaduk itu keliru aja. Tawaduk itu aslinya wong ra tanggung jawab, ben ketok Islami bebo tawaduk aja. Jadi tawaduk itu orang yang sebetulnya agak punya tanggung, ben kesane Islami pura-pura tawaduk. Jadi, tapi saya mohon, nah ini kitab ini bagus sekali. Di antara yang saya senang adalah beliau cerita kalau Imam Syafi'i sering tawassul sama Abu Hanifah. Padahal kalau kita ngaji di kitab-kitab fikih, Abu Hanifah itu kayak tersangka lah. Di bab ilmu apa? Hadis. Sampai biasa kan di kitab Minhajut Thalibin, walaysa li Abi Hanifah hadisun sahihun. Jadi habis cerita madzhab Malik, madzhab Syafi'i itu walaysa li Abi Hanifah madzhabun apa hadisun. Wah, kasihan ini. Tapi kalau kamu ngaji Mizan Kubro, Abu Hanifah ini dapat posisi. Karena mesti Mizan Kubro ngendikan farajal amru ila martabatayil mizan. Kemudian dua madzhab ini sama-sama benar, tinggal kamu milih yang musyaddid apa yang mukhaffif. Misal dosis tinggi apa dosis ringan, monggo. Dan itu saya ulang lagi, kitab-kitab yang sering dibaca Bali Maksum, kemudian Mbah Mun, guru-guru kita. Dengan demikian maka benar Gus Sofur tadi, kultur kita, tradisi kita tetap terjaga. Nggih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.